Halo adik-adik semua, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan linear satu variabel dan semua pembahasannya akan didasarkan pada modul 1 Matematika kelas 10 SMA yang sudah diberikan di dalam grup. Silahkan dicek dulu dan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung masuk aja. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai aljabar dan persamaan linear tentunya. Jadi kita bakal ngebahas sekilas tentang apa sih itu sebetulnya aljabar dan persamaan linear. Terus kita akan cari tahu tentang pengertian dasar mengenai istilah-istilah yang digunakan di dalam topik persamaan linear matematika ini. Kemudian yang ketiga kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan persamaan linear satu variabel. Sekarang sekilas sejarah mengenai aljabar sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya. Jadi aljabar itu sudah ada lama sekali ya, sekitar 800-700 Masehi atau bahkan sudah ada sebelum itu. Tapi pertama kali si aljabar ini ditulis secara sistematis dan detail banget di dalam sebuah buku yang ada di sini namanya Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Jadi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya buku rangkuman perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Nah, Alkitab di sini artinya buku, fi Hisab di sini artinya perhitungan. Aljabar di sini artinya kelengkapan. Jadi, kalau kalian ditanya sih sebetulnya arti dari aljabar itu, nah sekarang kalian sudah tahu ya, aljabar itu artinya kelengkapan atau restorasi. Kemudian ada mukabala di sini artinya penyimbangan atau keseimbangan. Mungkin bisa kalian lihat di sini ada gambarnya. Jadi sebelah sini itu sedikit rangkuman atau cuplikan dari buku tersebut dan sebelah kanannya ini adalah translate bahasa Inggris. Jadi yang sudah ditranslasikan ke dalam bahasa Inggris. Dan tokohnya yang membuat buku tersebut itu adalah Al-Khwarizmi. Gambarnya bisa kalian lihat di sini. Jadi ini gambar Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi, nama lengkapnya Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia itu sebetulnya ahli matematika, astronomi, geografi, pokoknya banyak lah. Dia itu pinter banget yang berasal dari Persia. Jadi dia lahir sekitar tahun 780 Masehi. Gitu. Si Al-Khawarizmi ini seringkali dibandingkan dengan salah satu tokoh terkenal juga dari Yunani namanya Diofantus. Diofantus. Dan sampai sekarang masih ada perdebatan. Jadi siapa sih sebenarnya yang paling berkontribusi untuk dunia aljabar itu siapa sih? Bapak aljabar itu siapa sih sebetulnya si Khawarizmi atau Diofantus gitu. Tapi dua-duanya sama-sama berkontribusi besar lah di dalam dunia matematika. Ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian ketahui atau ingat maknanya. Jadi yang pertama itu ada yang namanya variabel. Variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Maksudnya gimana nih? Maksudnya tuh, oke kita bikin sebuah skenario ya, sebuah contoh. Misalkan kamu mau pergi ke pasar untuk beli ikan. Kamu udah tahu nih, kalau harga ikannya udah fix, udah pasti seharga 20.000. Jadi kamu udah siapin uang sebesar 20.000 di sini. Oke, tapi untuk pergi ke pasar kamu harus naik ojek atau ojol ya. Jadi mau naik ojol nih, ojek online. Harga ojol seperti yang kalian ketahui biasanya berbeda-beda. Kalau lagi jam macet, jam sibuk bisa beda sekitar 10.000 lebih mahal, 5.000 lebih mahal, kita nggak tahu ya, tergantung jamnya kapan. Berarti kita bisa menulis kejadian ini kalau dirumusin di dalam matematika sebagai 20.000 plus ongkos ongkos perginya, ongkos ojol untuk pasar. Oke, eh, kita coba ya. Misalkan ternyata lagi jam nggak terlalu sibuk, mungkin pagi-pagi kalian langsung berangkat ke pasar, kemudian harga dari ojolnya eh, mungkin cuma 10.000, kayak nggak terlalu mahal ya 10.000. Berarti nanti persamaannya akan menjadi bisa ditulis sebagai begini: 20.000 ditambah 10.000, yang mana totalnya akan menjadi 30.000. Oke. Nah, tapi bagaimana jika kalian pergi ke pasarnya itu pada saat jam sibuk dan harga ojolnya lagi meningkat nih, misalkan meningkat hampir 2 kali lipat lah. Harga ojolnya kita bilang di sini 15.000, 16.000, 16.000 lah. Oke. Nah, maka total harga yang harus kalian bayar si ikannya dengan ojol ini 20.000 ditambah dengan 16.000. Oke. Harganya akan berubah, maka harganya akan berubah menjadi 36.000. Nah, kira-kira angka yang berubah ini disebut sebagai apa sih? Ya, betul. Angka yang berubah ini namanya variabel. Variabel. Atau ongkos ojol untuk pasar ini kita bisa sebut sebagai variabel. Tapi kalau kita tulis panjang lebar, ongkos ojol untuk ke pasar itu kan terlalu panjang ya. Jadi biasanya orang lebih suka untuk mengganti kata-kata ini dengan simbol atau hanya dengan huruf. Contohnya, kalian bisa mengganti ongkos ojol ke pasar ini dengan bintang gitu, dengan simbol bintang. Kan lebih mudah ya untuk ditulis. Atau selain bintang, nggak harus bintang, kalian bisa mengganti dengan huruf. Contohnya X. Jadi X itu adalah ongkos ojol ke pasar. Oke, atau selain X, huruf apa saja juga bisa menggantikan ini. Contohnya mungkin A atau B, bebas ya. Makanya dia disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu diambil dalam bahasa Inggris. Variabel, gitu ya. Itu sebetulnya berasal dari bahasa Inggris yang asal katanya itu very, atau various, yang artinya berbeda-beda. Jadi bisa memasukkan angka berbeda-beda ke dalam simbolnya sehingga mendapatkan hasil akhir yang berbeda pula. Oh. Uh, Dan 20.000 yang barusan kan nggak berubah sama sekali karena kita udah tahu ceritanya ini fix harga harga ikan itu fix 20.000 ya. Kita sebut si 20.000 ini sebagai konstanta. Jadi saya tulis di sini konstan, nggak kelihatan.
konstanta. Jadi kalau angkanya sudah fix, nggak ada simbol, nggak ada logo yang menggantikannya, itu kita sebut sebagai konstanta. Berasal dari kata bahasa Inggris juga, constant, yang artinya tetap, tetap, atau tetap. Oke, sekarang kita masih masuk ke dalam pengertian istilah-istilah di dalam aljabar. Ada yang namanya persamaan. Jadi persamaan adalah pernyataan matematika yang ditandai dengan simbol sama dengan seperti ini. Ya. Jadi contohnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka ini seluruhnya disebut sebagai persamaan. Atau contohnya lagi mungkin 10 tambah 5 sama dengan 15. Nah, angka-angka ini satu paket disebut sebagai persamaan. Atau kalau kita mau mengaplikasikannya ke dalam persamaan linear, biasanya mengandung variabel yang barusan kita bahas. Contohnya 3, kita lihat ya, 3x tambah 5 sama dengan 10. Nah, ini masih termasuk ke dalam persamaan atau namanya persamaan linear. Jadi selama kita memiliki tanda sama dengan ini, atau simbol sama dengan ini, kita bisa menyebut seluruh ekspresi matematikanya sebagai persamaan. Oke. Bagaimana dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang ditandai dengan simbol lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, dan lebih besar dari sama dengan. Oke, jadi maksudnya simbol-simbol ini itu seperti apa sih? Bisa dilihat di sini contoh angka 8 gitu ya, lebih besar dari 3. Oke. Atau angka 2 lebih kecil dari 5. 10 ditambah X lebih kecil dari sama dengan 15. Nah, ini adalah salah satu pertidaksamaan linear. Atau 5 kurang X lebih besar sama dengan 0. Jadi, pertidaksamaan itu biasanya mengandung simbol-simbol seperti lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai cara penggunaan simbol-simbol tersebut ya. Jadi jangan khawatir kalau masih kurang mengerti. Ya, yang harus kalian ketahui adalah ekspresi. Jadi ekspresi merupakan gabungan atau kombinasi simbol-simbol matematika bilangan, konstanta, variabel, operasi, fungsi, tanda baca, pengelompokan, dan aspek lainnya. Jadi sebetulnya apa sih itu ekspresi? Ekspresi dengan persamaan yang barusan kita bahas itu sebetulnya mirip-mirip ya. Perbedaannya kalau ekspresi dia hanya diberitahu variabelnya berapa, terus konstantanya berapa, misalkan X ditambah 5 gitu. Tapi kamu nggak disuruh untuk mencari tahu X-nya berapa. Jadi tidak ada simbol sama dengannya. Ekspresi itu cukup persamaan, berapa ditambah berapa dikali berapa, atau berapa dikurang berapa ya. Dan kalian nggak disuruh untuk mencari tahu variabelnya ini hasil berapa sih. Jadi contohnya seperti kasus ini, X ditambah 5, atau mungkin Y sebagai variabel ditambah dengan konstantanya 4, atau mungkin 7 dikurang A gitu ya, variabelnya A. Begitu. Kalau dibandingkan dengan persamaan, persamaan itu biasanya lebih lengkap. Dia ada sama dengannya, makanya disebut sebagai persamaan. Jadi contohnya adalah X ditambah 5 sama dengan 7. Nah, kemudian kamu disuruh cari tahu nih, X-nya berapa? Nah, artinya apa? Angka berapa? Di sini kamu ditanya harus masukin angka berapa. Jika ditambahkan dengan 5 hasilnya itu 7. Langsung dapat X ini sama dengan 2 ya. Karena 2 ditambahkan dengan 5 hasilnya 7. Kurang lebih persamaan seperti itu. Atau contoh lainnya 6Y ditambah 2 sama dengan 14. Oke. Jadi di sini variabelnya Y. 6Y itu artinya sama dengan 6 dikali Y ya. Jadi berarti kalau diartikan 6 dikali angka berapa? Yang kalau dijumlahkan dengan 2 itu hasilnya 14. Nah, dalam hal ini 6 dikali 2, 6 dikali 2 ditambah 2 hasilnya 14. Berarti Y di sini adalah 2 ya. Kamu harus memasukkan angka 2 ke dalam Y. Jadi 6 dikali 2, 12. Kemudian ditambah 2 jadi 14 supaya hasilnya itu seimbang. Sebelah sini 14 dan sebelah sini juga 14. Itulah yang disebut sebagai persamaan. Jadi sekarang ngerti ya bedanya ekspresi dan persamaan. Pengaplikasian ekspresi matematika. Ada sebuah soal. Sebuah ekspresi matematika dinyatakan sebagai berikut, X tambah 5. Nah, ini artinya dia ngasih sebuah persamaan atau rumus yang bagian depannya, X ini variabel. Dan plus 5 di sebelah kanannya adalah konstanta. Kita baca soalnya. Tentukan hasilnya jika diketahui X sama dengan 2. Berarti kalau X di dalam rumus dimasukkan menjadi 2, rumusnya kan X plus 5 ya. Kalau X-nya diganti menjadi 2, menjadi 2 plus 5, hasilnya menjadi berapa? Oke, hasilnya menjadi 7. Jadi A ini hasilnya 7 ya. Kita lihat yang soal B. Tentukan hasilnya jika X sama dengan 10. Oke, rumusnya adalah X tambah 5. Jika X diganti dengan 10, maka 10 tambah 5 jadi 15. Maka hasilnya untuk yang B adalah 15. Tentukan hasilnya jika X sama dengan minus 3. Rumusnya adalah X plus 5, X-nya diganti menjadi minus 3, jadi minus 3 plus 5 sama dengan 2. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Jadi kalian tinggal mengubah variabelnya dengan angka yang diberikan. Jadi cukup mudah sebetulnya, nggak terlalu ribet. Semisal di sini kalian bisa lihat soal, dinyatakan diberikan 3X plus 7. Nah, disuruh dikategorikan. Ini termasuk ke dalam persamaan atau ekspresi nih, si 3X plus 7 ini. Di sini, dia nggak ada sama dengan ya. Nggak ada simbol sama dengan atau simbol-simbol persamaan semacam itu. Maka langsung kita bisa tentukan kalau dia ini termasuk ke dalam ekspresi. Begitu.
tunggu kalian diberikan keterangan mengenai X ini berapa. Misal dia bilang kalau X sama dengan 2, baru kalian bisa menentukan hasil dari ekspresi berikut. Jadi 3 dikali dengan 2 ditambah 7, atau sama dengan 6 ditambah 7, atau sama dengan 13. Baru kalian bisa menyelesaikan ekspresi tersebut. Kalau nggak ada keterangan X sama dengan 2, maka kalian tidak akan bisa menyelesaikan ekspresinya. Jadi kalian harus tahu dulu nih si variabelnya berapa, diberikan di soal ya. Oke, sekarang kita lihat bawahnya. Diberikan 5Y plus 7 sama dengan 27. Nah, di sini ada simbol sama dengan. Oke. Nah, ditanya, ini merupakan persamaan atau ekspresi? Tentunya, setelah kita belajar barusan, kita tahu jika ada sama dengan itu sama dengan persamaan. Berarti kalian disuruh cari 5 dikali angka berapa? Kalau ditambah 7, jadinya 27. Oke, ini akan sama dengan 5 dikali angka berapa? Sama dengan 20. Atau sama dengan 5 dikali 4. Oke, karena 5 kali 4 sama dengan 20. Maka bilangan Y atau variabel Y di sini hasilnya adalah 20. Di awal bab kita sudah membahas mengenai bagaimana konsep aljabar sebagai restorasi atau keseimbangan. Dan memang benar, cara pengerjaan aljabar dalam persamaan linear itu sebetulnya sama seperti timbangan atau neraca. Yang mana artinya sebelah kiri dan sebelah kanannya harus timbang. Nggak boleh ada yang berat sebelah atau timpang sebelah ya adik-adik. Jadi artinya nggak boleh timbangannya itu bentuk seperti ini nih, di mana sebelah kirinya lebih berat dibandingkan sebelah kanannya, atau sebelah kanannya lebih berat dibandingkan sebelah kirinya. Begitu. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan supaya kiri dan kanannya itu tidak ada yang berat sebelah atau timpang sebelah? Ini akan diberikan satu contoh ya. Jadi gunakan imajinasi kalian, kita anggap saja satu kotak yang berwarna biru ini yang ada tulisan X, itu setara dengan 1X. Jadi kalau ada dua kotak yang tulisannya X, artinya ada 2X atau dua kotak X. Kemudian yang kotak berwarna kuning ini, anggap saja itu besarnya satu satuan. Berarti kalau di dalam timbangan sebelah kiri ini, ada satu kotak berwarna kuning, artinya dia satu satuan, dan di sebelah kanan ada 3 kotak berwarna kuning, itu artinya ada 3 satuan. Oke, jadi tujuan dari aljabar atau persamaan linear adalah kita ingin menyelesaikan nih, kalau 1X saja hasilnya berapa sih? Ya, jadi di sebelah kiri, kita lihat sisi kiri dari persamaan kita, itu kan ada 2X plus 1. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk mereduksi atau memodifikasi bagian sebelah kiri dari persamaan agar menjadi X saja. X sama dengan berapa sih? Begitu. Ya, sekarang saya akan menyebut bagian ini sebagai sisi kiri dari persamaan. Jadi ibarat kata kalau dilihat dari timbangannya itu dia sama seperti sisi kirinya dari timbangannya. Dan angka 3 ini akan saya sebut sebagai sisi kanan dari timbangan atau neraca. Sisi kanan. Jadi kalau kalian lihat pada gambarnya itu ada 3 kotak ya di sisi kanan dari timbangan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya agar sisanya cuma 1X saja di sisi kiri? Oke, jadi pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita mengurangi angka 1, karena angka 1 itu tidak diinginkan. Kita hanya mau mendapatkan 1X saja di sebelah kiri. Jadi, agar si 1 ini bisa hilang atau keluar dari persamaan, kita harus mengurangi si angka 1 dengan 1 ya, adik-adik, supaya dia hilang gitu. Nah, tapi seperti konsep barusan yang sudah saya jelaskan, kita harus menyeimbangkan kedua sisi. Jadi, kalau kita mengambil satu kotak berwarna kuning dari sisi kiri neraca, atau yang saya lingkarkan dengan warna hijau, berarti agar masih bisa balance, sebelah kanannya juga harus kita hilangkan satu kotak. Begitu, agar mereka bisa seimbang ya, agar nggak ringan sebelah. Karena kalau yang sebelah kanannya kotaknya tidak kita ambil, otomatis akan berat sebelah kanan, ya kan? Karena kan timbangan pada dasarnya itu ada 2 kotak biru dan 1 kotak kuning di sebelah kiri, sementara ada 3 kotak yang di sebelah kanan berwarna kuning. Jadi artinya itu sudah seimbang. Jadi agar mereka dua-duanya bisa seimbang kembali, harus diambil yang sebelah kiri 1 dan yang sebelah kanan 1 untuk kotak kuningnya. Oke, jadi kalau kita sudah mengurangi 1 dari sisi kiri timbangan, maka sisi kanan juga harus diambil 1 kotak berwarna kuning. Jadi ilustrasinya adalah sebagai berikut. Saya hapus yang kotak kuning sebelah kiri, dan saya hapus yang kotak kuning sebelah kanan agar adil. Gitu. Oke, nah coba kita sederhanakan persamaan yang sudah dikurangi ya. 2X plus 1 min 1, maka akan sama dengan 2X plus 0. Atau sama dengan 2X saja, jadi tidak perlu ditulis plus 0-nya karena toh hasilnya sama ya dengan 2X. Dan sisi sebelah kanannya kurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 2. Begitu. Oke, sampai sini jelas ya adik-adik. Kemudian, di sebelah kiri, di sisi sebelah kiri dari persamaan, itu kan masih ada 2X. Nah, kelebihan 1 ya X-nya ya, kita hanya mau mengambil 1X sebagai jawaban terakhirnya, jadi nggak mau 2X. Oke, jadi bagaimana nih caranya kira-kira agar tinggal sisa 1X saja? Oke, jadi caranya kalian tinggal membagi kedua sisi dengan angka 2. Karena jika 2X dibagi 2, angka 2, jika dibagi 2, maka hasilnya adalah 1X ya. Nah, ingat, kita lakukan hal yang sama. Jadi kalau sisi sebelah kirinya dibagi 2,
Maka sisi sebelah kanannya agar setimbang atau balance juga harus dibagi dengan angka 2. Harus adil ya. Jadi jika kiri dibagi 2, sebelah kanannya juga harus dibagi 2. Berarti kita tulis di sini 2 dibagi 2. Oke, kalau gitu kita sederhanakan persamaannya. Kita lihat ya, 2x dibagi 2 maka hasilnya adalah 1x. Dan 2 dibagi 2, lihat kotak sebelah kanan, 2 dibagi 2, maka hasilnya adalah 1. Begitu. Nah, ini sudah menjadi hasil akhir. Tapi di dalam aljabar, jika 1x saja nggak perlu ditulis 1 di angka depannya, cukup tulis x, karena x itu sama dengan 1x. X sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya yang sudah disederhanakan. Oke, jadi kira-kira bisa nggak sih kita cek jawabannya benar atau tidak? Bisa. Cara untuk mengeceknya itu adalah tinggal lihat saja hasil dari X itu kan adalah 1. Nah, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Adik-adik, persamaan awalnya banget nih yang belum diapa-apain adalah ini kan ya. 2x plus 1 sama dengan 3. Nah, kita substitusi atau masukkan angka 1 ini, angka 1 dari X, jawaban terakhir kita yang barusan kita dapatkan, ke dalam persamaan tersebut itu X yang sebelah sini. Gitu. Jadi kita ganti X-nya dengan angka 1 ya. Oke, kita lihat jadi hasilnya berapa? Hasilnya 2, X-nya diganti dengan 1, jadi 2 dikali 1, ditambah 1 sama dengan 3, ya. Nah, dan kalian tinggal lihat, sederhanakan saja, ini sisi di sebelah kirinya sama nggak sama hasil sisi di sebelah kanan? Lihat ya, jadi 2 dikali 1 itu kan 2, ditambah 1, hasilnya 3 ya. Seperti yang kalian lihat, 3 itu sama dengan 3, jadi sama, balance. Kirinya 3 dan kanannya 3. Dari sana kita mengerti kalau hasilnya ternyata adalah benar, begitu. Tapi kalau menggunakan cara barusan yang saya jelaskan, kurang lebih kan agak sedikit lama ya, nggak praktis untuk ngurangin satu, kemudian sisi sebelah kanannya dikurangkan dengan satu. Jadi biasanya orang lebih suka untuk memindahkan ruas. Jadi ada istilahnya yang dikenal dengan memindah ruas. Nah, jadi tujuannya sama saja. Kita ingin membuat sisi sebelah kiri dari persamaan menjadi X saja, ya. Tapi perbedaannya adalah kali ini untuk memindah ruas, angka yang barusan ingin kita hilangkan seperti contohnya plus 1, kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Dan di saat ingin memindahkan, itu harus menjadi lawan dari angka tersebut. Jadi jika positif 1, lawannya adalah negatif 1. Gitu. Loh, kok bisa kayak begini? Ya konsepnya sama seperti tadi barusan. Jadi istilahnya kita cuma ingin mengambil saja dari kedua sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kali ini lebih dipercepat gitu. Jadi diimajinasikan saja ya adik-adik ya pada saat dipindah ruas itu sebetulnya sama dengan menyetarakan neraca yang kita punya. Oke, berarti jika positif 1 sudah dipindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 1, kita hapus ya positif satunya agar nggak salah paham. Menyisakan 2x sama dengan 3 min 1. Oke, nah ini akan sama dengan berapa sih kira-kira? 3 min 1 adalah 2, gitu ya. Kali ini kita pindahkan si 2-nya ke sebelah kanan agar menyisakan x saja. Konsepnya sama, ingat seperti tadi, karena 2 itu adalah perkalian, 2 dikalikan dengan x. Kalau nggak ada simbol itu sama dengan perkalian ya adik-adik, maka lawannya adalah pembagian. Jadi, agar bisa dipindahkan, kita ubah menjadi bagi 2. Seperti itu kira-kira. Karena sudah dipindahkan, kita hapus angka 2 yang sebelah kiri, kemudian kita tulis ulang, disederhanakan, X sama dengan 2 dibagi 2, yang mana hasilnya adalah 1. Nah, sama ya, seperti barusan yang kita kerjakan menggunakan konsep kesetimbangan. Kita lihat soalnya nomor 1, selesaikanlah persamaan berikut. X plus 5 sama dengan 10. Artinya, kamu disuruh untuk mencari angka berapa jika dijumlahkan dengan 5 hasilnya 10. Nah, langsung dipikir aja bisa langsung dapat ya. Pasti 5, karena 5 jika ditambah 5 itu hasilnya 10. Tapi jika menggunakan cara berdasarkan ketentuan aljabar yaitu menyeimbangkan, kita bisa menyelesaikannya seperti ini. Perhatikan, X dijumlahkan dengan 5 sama dengan 10. Oke. Barusan seperti yang saya katakan, kita harus mencari nilai X berapa ya? X itu harus berapa? Nah, cara untuk menyelesaikannya itu kita bisa memindahkan plus 5 atau positif 5 ke ruas sebelah kanan. Kalau dipindahkan ke ruas sebelah kanan, maka si 5 ini akan berubah menjadi negatif. Kemudian angka 5 di sini hilang. Jadi kalau kalian ingin memindahkan angka ke ruas sebelahnya, itu selalu menggunakan lawan atau kebalikannya. Nah, dalam hal ini kebalikan dari positif 5 adalah negatif 5. Jika sudah dipindahkan, maka 5-nya bisa dihapus. Akan berubah menjadi X sama dengan 10 minus 5. Oke, kemudian kita selesaikan ya. X sama dengan 10 minus 5, yaitu 5. Maka hasilnya adalah 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa bisa jika dipindahkan ruas hasilnya berubah menjadi kebalikannya atau negatifnya? Jadi kita ingin mencari X sama dengan berapa sih di dalam persamaannya? Yang artinya, kita nggak mau angka plus 5 di ruas sebelah kiri dari persamaan. Betul? Nah, kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan angka 5 ini? Tentunya dengan cara mengurangi 5. Jika kita ingin mengurangi 5, maka di sisi sebelah kanan juga harus dikurangi sebesar 5. Kemudian kita sederhanakan. X ditambah 5 dikurang 5, maka ini hasilnya akan sama dengan plus 0. 10 dikurang 5, hasilnya adalah 5.
Jika disederhanakan, X ditambah 0 akan sama dengan X, di mana X sama dengan 5, maka hasil akhirnya adalah 5. Seperti itu. Kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 2. Kita tulis ulang lagi persamaannya. Selesaikan persamaan 4X minus 12 sama dengan minus 8. Seperti nomor sebelumnya, kita ingin mencari X-nya itu berapa sih? Agar ruas kiri dan ruas kanannya sama. Untuk mencari X-nya berapa, berarti kita hanya menginginkan variabel ini di sebelah kiri. Sisanya 4 dan negatif 12, kita nggak mau mereka ada di ruas sebelah kiri ya. Jadi bagaimana cara untuk menghilangkannya? Oke, pertama-tama kita mulai dari yang angkanya minus, bukan mulai dari koefisien. Maksudnya, kita mulai untuk menghilangkan si negatif 12 ini. Untuk 4X-nya, itu nanti terakhir. Oke, kita lihat ya. Negatif 12, agar dia bisa menjadi 0, kita jumlahkan dengan 12, betul? Karena negatif 12 ditambah 12 adalah 0. Jika kita menjumlahkan dengan 12 di sisi sebelah kiri, maka di sisi sebelah kanan kita juga harus menjumlahkan dengan 12, supaya adil. Gitu. Maka kita sederhanakan sekarang. 4X, kita nggak melakukan apa-apa kepada 4X, jadi kita tetap tulis 4X. Minus 12 plus 12 hasilnya adalah positif 0. Negatif 8 plus 12 hasilnya adalah positif 4. Oke, maka kita akan mendapatkan 4X sama dengan 4. Oke, sekarang kita tinggal ingin memindahkan angka 4 atau menghilangkan angka 4 di ruas sebelah kiri. Bagaimana caranya? Untuk menghilangkan angka 4 yang ada di sebelah kiri, kita membaginya dengan 4. Jika kita membagi dengan 4 di ruas sebelah kiri, maka di sebelah kanan juga harus dibagi dengan 4. Maka ini bisa dicoret. X sama dengan 4 dibagi 4, yaitu 1. Maka hasil X di sini adalah 1. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan konsep mengenai persamaan linear satu variabel. Saya punya 5 soal di sini, dari 1 sampai 5. Silahkan adik-adik coba kerjakan sendiri dan utak-atik sendiri, tapi poinnya sama kok. Seperti yang barusan sudah saya jelaskan, pokoknya kita harus memindahkan variabel X ke satu sisi dulu, satu sisi sebelah kiri, kemudian nanti kalau sudah tinggal diselesaikan, sederhanakan hingga mendapatkan X sama dengan berapa sih? Gitu. Memang sih soal ini sedikit lebih challenging dibandingkan penjelasan barusan. Jadi nanti saya akan bikin satu video lagi mengenai pembahasan 5 soal berikut beserta dengan jawabannya ya. Semangat! Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja di private message ke nomor yang sudah ada. Uh, dan serius deh, apa aja boleh ditanyain. Yang basic pun bahkan nggak ngerti lah ini kenapa bisa kok negatif 2 ditambah 5 hasilnya bisa segini gitu. Nggak masalah, no problem. Langsung ditanyain aja yang penting kalian benar-benar ngerti ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.